Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalik. Pertama dan yang utama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga masih sanggup untuk melaksanakan semua aktivitas kehidupan kita. Oleh sebab itu, wajib kita syukuri dalam wujud syukur yang sebenar-benarnya, yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa kepadanya, seraya melaksanakan semua yang diperintahkannya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa konsekuen dan istiqomah dalam mengikuti tuntunannya. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kami akan mencoba untuk menyampaikan sebuah judul, efek positif salat dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43, Allah berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in." Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta dengan orang-orang yang ruku. Ayat ini menjadi satu ayat perintah di dalam Al-Quran mengenai sholat. Selain itu bergandengan dengan zakat hanya merupakan anjuran. Akan tapi ayat ini mutlak adalah merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, salat adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dan ada beberapa hikmah salat, mulai dari peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mendapatkan ridhonya. Nah, perintah mendirikan salat ini merupakan kewajiban mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan diteruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang sudah merasuk ke dalamnya, maka Allah akan menanamkan dalam hatinya kecintaan yang amat sangat dalam, sehingga apabila dia tertinggal satu sholat sunnah saja, dia akan sangat merugi dalam kehidupan dunia ini. Itulah orang yang sudah mendapatkan kenikmatan sholat. Nah, oleh sebab itu dalam sabdanya Rasulullah SAW menganjurkan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seolah-olah kalian melihat aku salat. Perintah yang termaktum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ini diwajibkan bagi setiap muslim. Maka Rasulullah SAW memberikan arahan bahwa kewajiban sholat adalah kewajiban fardu yang tidak bisa ditinggalkan kecuali harus dilaksanakan. Ada orang mengatakan sholat boleh dikodo. Ini mungkin salah faham tentang yang terjadi peristiwa Rasulullah SAW dengan para sahabatnya ketika dalam perjalanan. Beliau tertidur karena kecapean sehingga bangun jam 9 pagi. Maka beliau memerintahkan Bilal untuk azan. "Wahai Bilal, azan." Kumandangkan azan. Kemudian setelah Bilal azan, lalu beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat seperti biasa.
Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka bagi kaum muslimin yang sudah merasakan kenikmatan sholat ini, salah satu di antaranya sholat-sholat sunnah itu, maka dia akan merasa rugi jika meninggalkan sholat-sholat itu. Nah, sholat yang diwajibkan atas setiap muslim disebut dengan sholat fardu atau sholat 5 waktu. Dan ini waktunya dibagi oleh Allah secara teratur di dalam Al-Quran. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat zuhur sudah pasti matahari tergelincir. Mau waktunya kita jam 11 lewat atau jam 12 lewat, itu tidak penting. Yang terpenting yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk waktu zuhur adalah matahari tergelincir. Itu yang dimaksud oleh Allah, waktunya sudah ditentukan. Kemudian waktu asar adalah bayangan kita sama dengan badan kita, panjang atau tingginya. Itu waktu asar. Demikian seterusnya waktu maghrib, ketika benang merah sudah nampak, mulai masuk ayam-ayam sudah masuk ke kandangnya, sudah pasti masuk waktu maghrib. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Demikian waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat teratur. Ini mengajarkan kepada kita adalah kedisiplinan dalam menjalankan kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah efek positif dari sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang sholat yang bisa meningkat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak akan pernah bisa meningkat iman dan takwanya. Ada orang mengatakan yang penting hatinya lurus, yang penting hatinya baik. Itu adalah dusta. Tidak benar. Karena sholat adalah merupakan kunci dari seluruh ibadah kita. Yang kedua adalah memberikan ketenangan dalam diri, baik lahir maupun batin. Bagaimana tidak, dia hanya fokus hati dan pikirannya, hanya dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjawab, mintalah wahai hamba-hambaku apapun yang kau inginkan, mohonlah kepadaku pada saat ini. Maka apabila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada kita seluruhnya, tidak ada yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Orang yang melaksanakan sholat siang dan malam, dia meninggalkan seluruh dunia dengan isinya demi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintainya lebih dari segala-galanya. Kemudian yang keempat, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, di dalam surat Al-Ankabut. Sungguhnya sholat itu mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Analogi ini banyak dilakukan oleh para peneliti pada saat ini. Sampai ada yang mengatakan,
Apa mungkin sholat mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar? Sangat mungkin. Karena sholat adalah merupakan ritual khusus yang dilakukan oleh manusia kepada Sang Holik. Dia datang dengan badan yang sangat bersih, badan yang sangat suci, lalu bersujud, membungkukkan badannya, meletakkan jidatnya di lantai, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Yang kelima, salat akan mensucikan dan membersihkan jiwa, karena sebelumnya harus berwudu menghilangkan kotoran dan najis. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Ini adalah sekilas merupakan tuntunan wudu, merupakan kunci sahnya daripada solat. Ada orang yang solatnya sudah 80 tahun, ada orang yang solatnya sudah 60 tahun, tapi tidak baik wudunya, tidak bersuci dengan baik, maka solatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, biasakanlah berwudu dengan baik untuk membersihkan kotoran dan najis di badan kita. Yang keenam, salat merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang melebihi segala-galanya. Sebab tabiat manusia adalah lemah dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Yang ketujuh, memberikan ketenteraman dan kedamaian serta menjadikan seseorang merasakan kenikmatan hakiki tidak akan ia dapati selain daripadanya. Kemudian dapat memperingankan seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Yang kesembilan, dapat menghibur seseorang ketika dilanda musibah dan meringankan beban penderitaan saat sudah dan mengalami rasa sakit. Yang kesepuluh, seorang hamba dengan ibadahnya kepada Rabb-Nya dapat membebaskan dirinya dari belenggu penghambaan kepada makhluk lain, ketergantungan kepada benda lain, mengharap dan rasa cemas kepada benda lain. Kemudian keutamaan terbesar dari ibadah salat adalah merupakan sebab untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam salah satu hadis disebutkan salat akan menjadi juru selamat kelak di hari kiamat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, "Man hafaju 'alaiha kanat lahu nuran aw burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Siapa yang menjaga salat 5 waktunya, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Wa malam yuhafizu 'alaiha lam yakul lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya, dia tidak akan mendapatkan bukti, dan juga tidak mendapat keselamatan pada hari kiamat. Maka ia akan bersama dengan Qarun, dia akan bersama dengan Fir'aun, dia akan bersama dengan Haman, dia akan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya dalam menjalankan ibadah salat harus dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, dan dengan ittiba, ya ini beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wa 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurkum wazkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar.